Gimana? Udah ada yang bisa selesai? Ada yang mau coba mau share solusinya? Halo Pak. Naufal, Ya, Pak. Pratama, Saya mau. Anda mau share solusi Anda? Iya Pak. Anda bisa lihat whiteboard saya nggak? Bisa Pak. Bisa nggak Anda nulis di situ? Bentar, caranya gimana? Anda bisa nulis di situ nggak? Tidak Pak. Nah, nggak bisa. Iya Pak. Kalau Anda share ini, mestinya Anda bisa juga ya. Saya coba. Kalau Anda saya kasih ini. Oh, sebentar Pak. Sebenarnya saya bisa Pak. Ya, mestinya sih bisa. Anda punya ini stylus atau apa nggak? Atau Ya bisa Pak. diketik pakai ini? Iya apa? Di annotate itu bisa juga. Sudah bisa. Ya bisa coba. Iya. Pertama harus dinegasikan. Ya, dinegasikan, betul. Jadi itu adalah inisial listnya. Jadi formulanya dinegasikan. Lalu diterapkan. Dinegasikan ini ya, kurungnya negasi dari seluruhnya. Oke, ya. Seluruhnya. Itu apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya pakai aturan-aturan yang. Ya, saya langsung terapkan aturan-aturannya. Jadi itu inisialisnya cuma satu node ya, kebetulan sih ada negasi dari alfa. Oke. Aturan mana yang mau Anda pakai? Jadi di situ kita lihat ada satu A, satu B, 2A, 2B. Coba disebutkan yang kemarin. Atau Anda sebutkan saja ini aturan mana yang dipakai. Oke, aturan yang saya pakai yang pertama yang ini Pak. Jika ini maka Iya, oke. maka dia adalah A bukan B. Iya, betul. Ini ya, Yaitu A-nya. A. Iya, betul. Lalu di sini jadi sudah. Lalu lanjut ke bawahnya lagi, yang kedua yang ini di Ya. lagi sini jadi ada pakai aturan yang ini pakai aturan yang ini sekarang. Yaitu yang satu A, jadi tadi satu B. A. Kalau yang satu B ini jadi A dan B. Ya, Ini betul. jadi A dan A. Di sini karena di sini ada not A dan ada A, jadi di sini sudah close. Iya, betul. Bagus. Langsung tutup saja. Udah Sudah. closed. Oh, yang di sini lagi dibuka lagi, dilanjutkan lagi. Ini jadi sama seperti yang ini. Jadi A not B, karena ada A dan not A, jadinya di close juga. Karena kedua semua cabangnya close, maka tidak didapatkan jawaban yang benar, maka negasi alfa
itu tidak satisfiable. Maka karena negasi alfa tidak satisfiable, maka alfanya tautologi kan. Ya, valid ya. Oke, ya. Betul, ya itu dia solusinya, bagus ya. Jadi ini contoh pembuktian menggunakan tableau untuk membuktikan suatu formula yang memang diketahui untuk dibuktikan benar, jadi memang harus ketemu tablonya komplit dan tertutup semua cabangnya. Itu menyatakan berarti formula awalnya itu valid. Berapapun nilai A dan B, dia akan selalu true. Dan ini nggak ada, karena tidak ada premis, tapi ini jadi tautologi. Karena kalau dia tidak satisfiable itu bisa jadi ada KB-nya kan yang bikin persyaratan dia KB true, dia harus true. Tapi ini kan nggak ada persyaratan apa-apa, itu yang kita sebut sebagai tautologi. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Ya, Vero, pertanyaannya apa? Tableau ini maaf suaranya tidak bisa saya dengar, terputus-putus. Untuk membuktikan tautologi itu bisa. Sorry, Vero, coba bisa diulangi, saya tidak jelas mendengarnya, suaranya Sekarang terputus. kedengeran nggak, Pak? Sekarang udah lebih baik ya. Maksud apa untuk membuktikan tautologi itu? Coba diulangi. Untuk membuktikan tautologi. Halo? Ya. Itu perlu ya. apa? Bisa nggak perlu dinegasikan nggak, Pak? Jadi apa tinggal buktikan semua cabangnya itu open gitu. Oh, nggak bisa, karena kalau itu Anda tidak bisa menjamin bahwa semua nilainya akan terpenuhi. Karena kalau dia open itu cuma mengatakan si formula itu satisfiable, tapi tidak mengatakan untuk semua nilainya satisfiable. Jadi akan susah untuk bisa, Anda harus bisa menunjukkan bahwa semua cabangnya sudah Anda lakukan gitu ya. Jadi kalau yang ini kita negasikan dulu dan menemukan kontradiksi, itu kita lalu bisa dengan aman mengatakan kebalikannya itu berlaku untuk semua nilai yang A dan B yang mungkin. Ya kalau Anda cuma memeriksa satisfiability, itu juga mengatakan, kan kalau tableau ini mengatakan at least satu cabangnya itu satisfiable, maka ya formula awalnya satisfiable. Jadi cuma bisa mengatakan seperti itu. Jadi akan sangat susah kalau Anda cuma menggunakan itu membuktikan satisfiable-nya, itu berarti harus mengatakan semua cabang, semua itu harus diperiksa. Itu jadi akan mungkin, tapi itu sangat susah. Jadi tidak praktis. Nah, jadi yang paling bagus adalah dengan menegasikan dan menunjukkan unsatisfiable. Jadi menyatakan unsat atau yang kita lihat tuh menemukan kontradiksi. Kan cabangnya itu semua ada kontradiksi. Ya, jadi seperti itu. Baik, Pak. Ya. Nah, tadi ini tautologi ini karena memang formula tadi ini nggak ada premis ya. Jadi yang penting ini buktikan bahwa formulanya itu valid. Nah, kalau formula yang tanpa premis valid, yaitu jadi tautologi. Tapi bisa terjadi nanti ada yang ada premisnya, lalu mau entail apa, nah kita buktikan seperti ini, terus ketemu kontradiksi ini, kesimpulannya kan bahwa entailment-nya itu valid. Tapi itu bukan tautologi kan, itu karena ada premisnya, ada KB-nya yang mesti true untuk bisa imply alfanya. Kalau ini kan tidak ada premis apa-apa, berarti si alfa ini
jadi selalu true. Ya, jadi maka jadi tautologi. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Jadi perhatikannya, jadi ini mulainya yang tablo ini tidak perlu diubah ke klausa dulu, tidak perlu diubah ke CNF dulu ya. Langsung formulanya itu dinegasikan, lalu kita terapkan rule yang ada. Yaitu bedanya sama yang DPLN ini tidak perlu ada transformasi ke normal form apa. Jadi langsung kita terapkan dari salah satu tablo rule yang ada, bisa langsung diterapkan. Terus tadi udah dibuat efisien sama Naufal tadi, jadi kalau udah ketemu kontradiksi, tadi ada not A sama A, langsung ditutup, ya perlu diteruskan lagi. Karena percuma aja kalau diteruskan, nanti juga cabang tersebut sudah menghasilkan kontradiksi. Ya. Oke, coba satu lagi yang nomor 2-nya, yang sekarang Anda nggak tahu ini tautologi tadi apa enggak, ini pertanyaan yang nomor yang nomor 2 ini sekarang ini juga nggak ada premisnya, tapi rumusnya ini sedikit lebih rumit di sini. Pertanyaannya, jadi ada bisa mungkin benar, mungkin tidak benar ya. Jadi, kalau dia tidak benar, ya tadi itu yang ditanyakan, kita bisa menemukan model, dalam hal ini counter model karena nah coba saya tanya dulu, nanti untuk buktikan ini perlu negasikan nggak kayak tadi? Tadi sebenarnya kan kalau kita jemahkan nomor 1 ini sama saja dengan sudah buktikan ini sebenarnya kan. Tadi sudah buktikan bahwa formula ini benar itu sama dengan mengatakan buktikan ini sebenarnya kan. Jadi ini ya ini alfanya itu tadi. Terus selalu kan dinegasikan. Lalu terbukti menghasilkan kontradiksi, berarti alfanya valid atau sama ini dia tautologi. Ya ini ada, sorry ini ada B-nya. B, A, A. Nah sekarang ini ya, kita mulai ini seperti ini, suruh periksa kebenaran dari entailment ini ya. Ini KB-nya nggak ada sebelah kiri, jadi ini sama seperti nomor 1 ini. Cuma sekarang ada keraguan, jadi tidak lagi disuruh buktikan, disuruh periksa kebenaran. Jadi bisa aja nggak benar. Ya kalau nggak benar, suruh bikin counter model. Kalau tadi yang di atas itu kan jelas tidak ada counter model karena semuanya kontradiksi. Jadi yang dicari counter model ya, bukan model ini. Jadi apa maknanya? Coba dikerjakan atau ada yang sudah? Coba dikerjakan dulu yang belum ya. Ini saya kasih waktu lagi 5 menit. Jadi selalu kalau suruh pakai metode tableau, Anda pertanyaan pertama adalah apakah yang menjadi inisialisnya itu apa?
Oke, silakan siapa yang sudah selesai mau share solusinya. Ini sudah saya ini kan buka whiteboard-nya ini. Saya kayak tadi si Naufal bisa nulis langsung. Silakan siapa mau tulis langsung ke sini. Saya mau coba, Pak. Oke, silakan, Paras. Kalau buat nulis close-nya pakai teks saja boleh ya, Pak? Boleh. Banyak kurungnya jadi Kak. Ini nulisnya di mana, nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan, Kak? Oke, ya udah kelihatan. Belum lengkap soalnya. Maka Q kasih ke maka Q. Susah ya ternyata. Ini inisialisnya apa nih? Ya, pakai coret-coret juga boleh. Pakai coret aja, aduh susah Pak. Inisialisnya yang proposisi ini dinegasiin Pak. Nah, saya tulis dulu.
Ya, itu inisialisnya itu ya. Terus itu pakai aturan yang 1B ya ini ya. Iya, 1B. Ini kemudian aturan yang dan Jadi itu negasinya ada 2 kali ya, negasi P ya. ya. Terus Ya, itu oke. yang ini kan udah lanjut ke yang ini. Terus itu aturan yang negasi-negasi itu yang aturan 5 ya kalau nggak salah. Ya. Jadi P sini cabang aturannya negasi P sama Q. Yang ini kan udah ketemu ya, yang ini kan ada kontradiksi. Jadi yang ini close. Kemudian yang ini udah. Terus yang ini bisa dipakai aturan. Bisa jadi negasi-negasi P sama Q. Itu yang not P-nya nggak udah ya, dicentengin juga. Oh iya, ini udah. Ini udah. Terus di sini pakai aturan 5 jadi P. Terus di sini karena masih kebuka jadinya ini apa namanya? Entanglement tidak terbukti. Iya, gitu Pak. Jadi yang terbuka ada berapa? Cabang yang kanan jadi kepisah yang ini sama yang ini. Iya, jadi ini udah, jadi tahap komplit itu artinya semua formula yang mungkin diterapkan sudah diterapkan. Iya. Ya, sudah komplit dan ternyata masih ada yang cabang yang open. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Apakah Entanglement tidak entailment terbukti. itu Tidak terbukti, Pak. tidak terbukti? Nah, kalau terbukti, Anda suruh kasih counter model. Counter model itu adalah Counter model modelnya yang menunjukkan formula awalnya salah. Nah, dari mana counter model Anda peroleh? itu Pak dari 2 cabang yang masih kebuka. Jadi counter modelnya P-nya true, Q-nya true. Iya, oke. Jadi coba tulis di sebelah kiri itu counter model. Jadi bahwa ini tidak terbukti, jadi bahwa formulanya terbukti tidak benar dengan counter model berikut. Oke, coba dimasukin ke rumus yang di atas itu betul nggak dia jadi false? Kalau P-nya true, Q-nya true, coba diperiksa. Betul nggak itu false? Ditaruh aja di bawah itu huruf-hurufnya, P-nya, Q-nya, terus kita coba dinarasikan bahwa formula itu memang false. Untuk P true, Q true.
Hmm. Ya, yang implikasi ini kan jadi true ya. Yang ini juga true. Terus karena jadi N jadi true, true implikasi false jadinya false. Iya, oke. Ya, jadi itu memang dia ternyata tidak benar dan bukti ini sekaligus juga memberikan kita counter modelnya. Jadi yang kasus yang membuktikan bahwa dia memang salah itu ketemu. Makanya disebut counter model karena modelnya itu mengcounter kebenaran dari formulasi awalnya itu. Nah, dari cabang terbuka tadi bisa kita baca ada counter modelnya. Oke, baik. Demikian ini cara kerja ininya dan Anda sudah lihat ini langkah-langkahnya. Apakah ada yang lain bertanya? Yang jelas semua? Ya ini sebut counter model karena kita tadi mulai dengan negasi dari alfa dan ketemu dia ada yang sama masih terbuka, berarti dia satisfiable. Nanti terus kebalikannya berarti yang falsifiable-nya. Jadi bahwa form awal itu bisa difalsify dengan nilai P true, Q true. Bisa falsify jadi artinya jadi counter model. Model yang jadi contoh kasus yang membuktikan dia itu tidak benar. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya Pak, akan ingin bertanya. ini silakan. Itu yang setelah cabang negasi P sama Q, kan negasi P-nya itu di stop kan ya Pak, karena ketemu kontradiksi sama P kan di atasnya. Oh, yang sebelah sini, yang ini. Atau saya annotate mungkin ya. Yang ini ya. Yang itu kan Ya. kontradiksi dengan yang ini ya Pak. Enggak, kontradiksi sama yang ini. Ini. Oh. Ini not P sama P ketemu. Ini P yang ini datangnya dari mana Pak? Yang mana? Yang ini. Yang ini. Datang dari yang ini tadi ini. Yang dari sini. Soalnya Tapi, saya ngebuatnya yang double negasi ini langsung P aja gitu Pak. nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Langkah ini langkah-langkah seperti itu Anda nggak boleh langkah itu bagian dari algoritmanya kan dari situ mengeluarkan negasi-negasi P. Lalu masih terapkan dulu aturan yang nomor 5 itu mengatakan kalau negasi-negasi P jadi P baru ketemu P-nya. Terus Jadi, yang tapi saya jujur bingungnya di sini sih Pak. Yang ini tuh dia nge-breakdown yang mana? Rule yang maksudnya yang list yang mana? Yang ini. Ini kan ya Faras ya, betul. Tanya Faras tuh yang di. Iya Pak. Ya itu kan yang menghasilkan ini. Ini kan negasi P. Ini kan or Q ya. Not ini kan not P. Ini tadi kan yang aturan yang A negasi ini kan nanti kan jadi not A dan B kan. Nah ini A-nya kan negasi P. Jadi negasi P dapatkan yang ini. Q-nya itu. Baru harus terapkan lagi aturan satunya lagi menghasilkan P. Jadi Anda nggak boleh langsung ganti P itu nggak boleh. Itu ada aturannya yang mesti dilakukan dulu. Karena P sendiri itu bisa sangat panjang ya. Ini kan kebetulan sini P-nya 1 literal. Tapi kalau jadi P-nya rumusnya panjang ya tidak bisa itu. Jadi itu langkahnya itu memang ada negasi P jadi P. Jadi ini masih ada satu tahap lagi ini yang menghasilkan. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke. Nah, jadi ini baru, nah ini karena ini ketemu P-nya, nggak ada lawannya di sini, jadi dia cabang ini masih terbuka. Meskipun ini tablonya sudah komplit, ya, tapi tidak closed. Yang close-nya cuma yang cabang kiri ini saja. Ini close-nya masih open, ini juga masih open. Karena ini Q, ini kan sebenarnya kan kalau mau ditulis lengkap ini ada cabangnya, ini yang di bawah.
Oke, masih ada yang bertanya? Jadi Anda nggak boleh sok tahu gitu ya langsung diganti karena ini kelihatannya rumusnya simple sederhana, Anda boleh. Jadi harus setiap langkah ini harus menerapkan aturan yang ada tadi, dari 1 sampai 5 itu. Yang seringkali di tahun lalu itu ada beberapa orang yang di ujian itu misalnya dia melihatnya ada rumus gini, langsung dia ubah jadi non P or Q gitu, jadi or begini gitu, ditulisnya jadi begini. Ya nggak boleh, ya nggak ada itu aturan yang mengatakan ini bisa jadi ini gitu. Ya adanya ini aturannya bahwa jadi 2 cabang, sebelah kirinya negasi A, sebelah kirinya adalah B. Jadi secara simbolik, mekanistik begitu ya, tidak boleh Anda memberi nilai apa ke variabel. Sudah selesai nanti tablonya dikonstruksi, baru bisa menyimpulkan apa dari tablonya lengkap apa tidak, terus apakah ada yang tertutup atau terbuka, dan baru kita bisa memberi makna terakhir waktu kita membaca branch-nya itu, baru bisa mendapatkan assignment tertentu ke variabelnya. Jadi interpretasi ini kan satu interpretasi artinya. Nah, interpretasi yang membuat formula awalnya itu salah. Jadi sebagai counter ini, jadi ini adalah counter model. Model yang membuktikan bahwa formulanya itu false. Nah, biasanya akan dalam counter model ya dicek aja. Kadang-kadang kita dalam penurunan ini bisa aja salah tulis yang not sama enggak ditulis notnya atau apa. Jadi setelah Anda menemukan counter model, ya saya tadi itu coba diperiksa, disubstitusi kembali nilai-nilainya ini, diperiksa betul enggak formulanya false. Jadi mestinya ketemu false. Tadi kan sebelah kiri true, sebelah kanan false. Kan? Jadi kan implication-nya ini false. Jadi disubstitusi lagi untuk ngecek benar apa enggak. Nanti Anda lihat seperti yang di tugas Anda, tugas kelompok itu kan sebenarnya nanti justru yang dicari itu modelnya kan, solusi ke problem itu ada di model itu. Jadi kalau DPLL itu kan dia mencari model. Nah, kalau yang di sini carinya counter model karena kita selalu menegasikan dulu. Nah, tadi Vero nanya, bagaimana kalau kita mulai dengan tidak menegasikan, ya boleh saja. Tapi Anda temunya model dan kalau memang itu yang dicari ya oke, tapi kalau untuk bukti ke sesuatu harus dinegasikan dulu. Itu akan sangat pasti karena kita menemukan kontradiksi. Kalau Anda tidak menegasikan, si tablo ini kan cuma memberikan Anda jaminan bahwa at least satu cabangnya itu true. Kalau misalnya dia nggak bisa memberikan argumentasi bahwa semua kemungkinan sudah diperiksa. Tapi kalau dinegasikan dulu, terus ketemu kontradiksi, maka kita mengatakan sebaliknya itu selalu valid. Maka itu konklusi yang pasti yang kita bisa pegang. Jadi memang sebaiknya negasi dari entailment awal, kemudian diturunkan, menghasilkan kontradiksi. Ini dua contoh ini kebetulan yang bentuknya kanannya nggak ada ya, tapi kalau secara umum kan sebelah kirinya bisa ada KB, terus ini alfa. Jadi kita mulainya tablo ini harusnya mulai dengan negasi dari entailment ini. Jadi inisialisnya tadi kan inisialisnya cuma satu node ini. Inisialisnya nanti adalah KB-nya diikuti dengan negasi alfa. Ini awalnya negasi. Terus kita nanti akan menurunkan berikutnya. Gitu. Nah, KB-nya sendiri kan bisa terdiri dari banyak formula ya. Jadi, setiap formula sini harus taruh di sini. Kalau KB-nya ada 3 formula, berarti initial node-nya terdiri dari 4 node. Ya. KB-nya sendiri ada 3 node dan negasi dari alfa itu sendiri. Jadi 4 node sebagai inisial list-nya. List dari node-nya awal itu. Lalu ya ini coba diterapkan aturan-aturan ada sampai nggak bisa lagi, ya, komplit. Terus apakah sama-sama tertutup? Nah, kalau sudah tertutup ya sudah terbukti terjadi kontradiksi.
Kalau masih ada terbuka, ya menemukan counter model. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita kembali ke slide itu. Ya, sekali lagi tekankan tadi ya, ini purely formal, artinya kita sebenarnya manipulasi simbol di situ. Jadi setiap simbolnya akan dilihat sebagai rumus, ikutin aturan yang ada. Nah, contoh yang kemarin itu yang ini kan tadi ini yang cabang yang kita tadi lihat itu kan ketemu counter modelnya cuma satu. Kalau contoh kemarin ini kan ketemu counter modelnya itu ada lebih dari satu ya. Ada di sini yang cabang yang ini ya, yang cabang ini kan ketemu ada R, ada not P, ada not Q. Jadi counter modelnya berarti R-nya true, P-nya false, Q-nya false. Nah, ini satu counter model. Tapi sebelah sini masih ada counter model yang lain, ini yang ada satu lagi di sini. Nah, kalau ini kan tadi P-nya sini kan false, ini P-nya true, R-nya false, Q-nya false. Ini juga counter model, jadi bisa lebih dari satu yang counter modelnya. Ini cabang yang masih open. Ya. Jadi buktikan bahwa formula awalnya itu nggak entel. Jadi kalau yang ini kan ada KB-nya, ini kan KB-nya. Ini adalah alfanya. Jadi ketemu bahwa ini dikasih coretan di sini berarti bahwa KB-nya tidak entel alfa. Ketemu counter modelnya itu yang membuktikan bahwa dia tidak entel. Jadi ini soal ini sudah dari awal Anda dikasih tahu bahwa ini tidak terbukti. Jadi pasti ada cabang yang open kalau ini. Karena sudah buktikan ini. Kalau ini kan tadi mau dibuktikan, kalau ini kasih coretan berarti ya tidak benar pembuktiannya. Jadi ini sudah dikasih tahu tadi. Dan biasanya soalnya dibikin sedikit lebih meragukan kayak tadi di situ Anda suruh periksa tuh kebenarannya, benar apa enggak. Kalau benar ya benar, kalau nggak benar kasih counter modelnya gitu ya. Jadi kalau ini kan sudah kasih tahu, udah pasti nggak benar. Tapi biasanya kasih soalnya itu disuruh nggak tahu benar apa enggak. Ya kita mesti siap-siap dengan kemungkinan bisa benar, bisa tidak benar. Nah kalau tidak benar ada counter modelnya begitu. Ya. Dan counter modelnya bisa lebih dari satu. Contoh di sini kan kalau tadi kan yang contoh yang kita lihat itu yang di worksheet itu cuma ada satu counter model. Kalau ini ada dua counter model, ya, bisa terjadi lebih dari satu. Ya, jadi dari counter ini open branch bisa menggunakan counter model. Jadi pada saat kita menerapkan suatu formula pada suatu node di tableau ini, sebenarnya kita kan mau melanjutkan kebenaran dari tablonya. Tablonya kita mulai dari initial list. Nah, initial list adalah anggapan awal bahwa setiap node di situ itu true. Nah, coba kita teruskan lagi, kita mau melanjutkan true-nya itu. Nah, kalau ketemu nanti ada node yang berlawanan, udah pasti nggak mungkin true. Jadi udah stop di prinsip bahwa itu jadi kontradiksi. Nah, cabang yang masih terbuka, yang masih bisa true ya dia terus ya sampai nanti kalau udah nggak bisa terus lagi, ya kesimpulannya bahwa cabang tersebut memang bisa dibikin true atau bisa disatisfy. Berarti formula semulanya itu kan kebalikannya menjadi bisa di falsify, artinya bisa dibikin false. Nah, itulah counter modelnya. Nah, kalau ketemu semua branch-nya tertutup, jadi semua kontradiksi, berarti kan formula awalnya itu negasi formula awal masih kontradiksi. Jadi formula awalnya itu kebalikan di kontradiksi adalah valid. Ya. Tidak ada yang bisa bikin dia false.
Jadi semua pemberian nilai variabelnya akan selalu menghasilkan true. Entertainment-nya ya. Ya, kalau entertainment-nya KB-nya nggak ada, si alfanya jadi tautologi. Oke, ya sekarang ya, beberapa slide berikutnya ini mau membuktikan bahwa prosedur tableau ini sound and complete. Masih ingat kemarin kita bicara di awal-awal itu, prosedur-prosedur pembuktian ini bisa sound and complete atau salah satu atau dua-duanya. Gitu. Ya ini prosedur yang kita bicarakan ini adalah yang sound and complete. Artinya prosedur ini, tableau ini kalau dia membuktikan sesuatu benar, ya memang benar adanya. Jadi tidak mungkin salah. Dan juga kalau ada formula yang benar, pasti bisa kita buktikan pakai tableau. Itu di sound and complete-nya seperti itu. Ya, jadi sini lihat kalau ada interpretasi yang membuat formula ini inisialisnya true, ya kita akan mulai tablonya dengan inisialisnya kan dianggapnya true. Terus kalau ada interpretasi yang bikin dia true, maka tablonya kan akan menghasilkan open branch ya tadi itu. Kalau tidak ada interpretasi demikian, maka tablonya akan tertutup. Jadi tertutup atau terbuka tableau ini yang memberikan dia kemungkinan untuk bisa buktikan atau bisa menyangkal formula itu. Jadi seperti DPLL, prosedur tableau ini juga merupakan semacam search procedure ya, mencari jawaban kita sebenarnya. Jadi kalau nggak terbukti itu ada jawaban yang bisa kita berikan. Jadi ada variabel nilainya bisa kita dapatkan yang merupakan solusi terhadap problem semula. Jadi sebenarnya itu nanti yang di tugas kelompok itu Anda programnya itu sebenarnya kan searching for solutions. Jadi variabel yang dibikin itu nanti kan dapat interpretasi terakhir true atau false. Ya, kalau dia seperti yang pakai minisat itu, nanti minisatnya karena dijalankan terakhir dia akan menjawab persoalan semula itu apakah satisfiable atau unsat, ya unsatisfiable. Ya kalau unsat itu kan berarti nggak ada solusi. Jadi formulasi Anda awal itu nanti nggak ada variabel yang bisa dibikin assignment sehingga demikian sehingga awalnya true. Tapi kalau ternyata dia satisfiable, nah itu yang bisa ditemukan solusinya nanti. Kalau di DPRL itu kan tadi inputannya itu bisa bukan negasi dari ini. Jadi untuk persoalan yang kita modelkan makan tadi itu bukan persoalan memberikan dia tautologi, bukan, tapi justru untuk mencari solusi. Ya tadi yang mencari model, atau kalau tidak kita negasikan dulu kan ketemunya model. Kalau tadi negasikan dulu ketemunya counter model gitu ya. Tapi kita kan maunya cari model. Kalau yang problem yang kita kodekan sehari-hari itu kayak misalnya sudoku tadi, contoh sudoku kan kita mau cari nilai apa yang mesti taruh di kotak ini, nilainya berapa. Nah, ini kan nilai itu yang mau kita cari. Itu adalah solusi yang kita temukan, yang kita dapatkan dia itu satisfiable. Nah, kalau persoalan sudoku misalnya menghasilkan ansat, ternyata minisat yang menghasilkan ansat, berarti si sudokunya itu gak ada solusinya. Nggak mungkin diberi nilai-nilai di kotak itu yang memenuhi sifat-sifat dari sudoku itu. Jadi bisa membuka ansat. Jadi problem-problem yang kita nanti terjemahkan untuk dicari solusinya menggunakan minisat itu mengharapkannya jawaban minisatnya adalah satisfiable dengan nilai-nilai variabelnya sekian-sekian. Nah itu kita menemukan jawabannya. Nah, cara buktikan ini sebenarnya cuma periksa kasus per kasus gitu ya. Jadi saya lewati saja ini, Anda baca sendiri. Ini cuma detail periksa yang sudah kita bicarakan berkali-kali sih sebenarnya tadi di awal itu, bahwa waktu kita menerapkan satu rumus pada
satu rule pada suatu formula di tableau itu, kita sebenarnya kan melanjutkan kebenaran dari not tersebut ya. Lalu tableau itu kan at least satu cabangnya menjamin itu dia akan true kalau dia mencabang seperti itu. Jadi hubungan bolak-balik antara soundness sama completeness-nya itu terputih di situ. Jadi sebenarnya itu pembuktiannya periksa satu persatu, satu-satu rule-nya. Jadi ini contohnya yang periksa rule yang implication, negasi, sama yang implication biasa, lalu dilihat satu persatu kasusnya. Jadi lewat tablonya selalu memberikan jawaban yang benar sesuai dengan aturan logika yang ada. Jadi ya seperti itu buktinya. Saya tidak akan lihat lagi detailnya karena itu sudah kita bicarakan depan itu. Sebenarnya ini cuma formulasi lebih formanya saja. Nah, jadi setiap rumus di note itu memang harus true. Kalau rumusnya memang negasi, berarti rumusnya sebenarnya adalah false. Ya, 0 sama 1. Oke, semestinya apa ada pertanyaan? Jadi nanti ada contoh soal lain mungkin waktu di dekat-dekat UTS ya, dari soal UTS tahun lalu mengenai soal-soal seperti ini, nanti di sesi dengan asdos barangkali Anda akan tahu. Sekarang saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, slide 3 yang saya taruh di Skele. Kita sekarang akan belajar logik baru, model logik. Ini adalah logik yang mungkin Anda belum pernah lihat sebelumnya. Jadi sejauh ini kita belajar yang tableau kita maupun TPL itu masih bicara mengenai logika klasik, ya, proporsional. Anda sudah belajar di MD, belajar di PSD, ya, itu logika Boolean biasa. Nah, sekarang kita akan belajar saya ini kan logik yang ketiga ini, model logik. Oke, bisa lihat slide saya yang baru ini, model logik. Bisa, Pak. Oke, ya, jadi ini slide model logik. Ini sebenarnya ini bahannya ini pernah saya ajarkan di waktu jadi dosen tamu di Jerman dulu di TU Dresden. Ini modal logik. Modal di sini bukan modal kayak kita bahasa Indonesia ya. Ini modal ini kata yang berkaitan dengan mode. Mode ini apa? S. Ini saya nggak bisa tulis. Semuanya bisa tulis, nggak bisa ini. Harus di-annotate. Bentar, saya mau menampilkannya ini. Kalau di view full remote, terus harus pakai annotate. Draw ini baru bisa ini. Oke, jadi modal ini sebenarnya dari kata mode ya, mode, modus
Mod, ya di modal sini bukan modal dalam arti duit modal untuk berdagang, tapi modal ini karena logik ini bicara mengenai mode of truth. Mode of kalau di logika klasik itu kita cuma punya mode of truth-nya cuma ya true atau false, ya cuma hitam putih 0 atau 1, off atau on. Tapi di kehidupan kita sehari-hari kebenaran atau truth itu nuansanya bertingkat-tingkat, ada nuansanya berbeda-beda. Dan juga itu bisa bergantung pada situasi. Jadi misalnya hari ini true, bisa aja besok false misalnya. Jadi ini berarti kebenarannya itu bukan pada waktu. Ya itu ya, jadi ini contoh logika seperti itu bagaimana? Kalau kita lakukan klasik itu sekarang true ya kapanpun true, kapanpun false, jadi nggak bergantung pada waktu. Nah kalau kita bicara sesuatu yang kebenarannya belum pada waktu, nah ini sudah bicara mengenai modal logik, ya kan? Jadi mode-nya ini sudah ada unsur waktunya bergantung itu. Ya. Ini kalau suatu sistemnya real time, memang bergantung pada waktu. Ya. Misalnya perkembangan pandemi COVID sekarang ini gitu. Ya, hari ke hari itu kan berubah beda. Ya, sesuatu yang kemarinnya true sekarang jadi false. Kalau sekarangnya false besok bisa true. Ya. Nah, ini adalah contoh model logika yang bisa bicara mengenai true, tapi true-nya ini bergantung pada suatu situasi atau suatu parameter lain tertentu. Ya. Ada juga pemikiran lain seperti ini. Oke, sekarang Anda mahasiswa, ya tahun sekian di UI gitu. Saya sebagai dosen, gitu misalnya. Bisa nggak Anda bayangkan sekarang kan di dunia maya, di dunia apa, di komputer ini kita bicara mengenai cyberspace, cyber world, dunia ini bisa bayangkan dunia lain. Faras ini bukan mahasiswa Fasilkom, tapi dia penyanyi di salah satu grup apa boy band misalnya. Dengar nggak? Faras pernah nggak memimpi jadi aktor atau penyanyi boy band? Halo Faras? Enggak Pak. Enggak. Kalau iya juga nggak apa-apa. Ini kan kita bayangkan ya, di sana ada satu dunia lain di mana Faras itu adalah seorang penyanyi boy band ya terkenal gitu misalnya gitu, jadi aktor ini. Nah itu jadi bisa saja lalu kita bicara mengenai adanya dunia yang berlawan berbeda-beda yang ada secara paralel. Terus sebenarnya kita kan berpikir, seandainya begini bagaimana, seandainya begitu bagaimana. Nah, kalau sudah bicara mengenai berandai-andai ini, kita bicara mengenai dunia alternatif. Nah, logika mana yang bisa kita pakai untuk bicara mengenai dunia-dunia yang diandai-andaikan ini? Nah, itu adalah nanti perlu modal logik ini. Jadi kita bicara ada different world yang berbeda, dunia yang berbeda. Nah, itu logikanya nanti adalah model logik ini. Ya. Jadi mungkin kita bicara mengenai seandainya begini bagaimana, seandainya begitu bagaimana. Ya, itu sudah bicara mengenai modal logik. Jadi itulah logika yang kita sebut dengan modal logik ini. Oke. Ini ada referensi banyak. Nah, model sendiri ini karena tadi bicara berandai-andai, bicara sesuatu yang bisa sangat filosofis. Jadi sebenarnya juga ini menjadi topik yang dipelajari orang-orang di jurusan ini filosofi. Jadi misalnya kita di UI ini filosofi ini ada di mana? Kalau Anda mau bicara filosofi, Anda mau belajar di mana? Ada yang tahu? Anda misalnya mau cerita jadi seorang filsuf, ahli filosofi. Di UI ini masuk di mana Anda belajar itu? Di FIB bukan Pak?
Iya, FIB itu. FIB itu ada jurusan filsafat, ya itu sana ada. Itu di situ Anda belajar filosofi, belajar. Nah, di situ mereka juga akan ngomong modal logik juga gitu. Tapi dari segi filsafat, bukan dari segi komputasi. Kalau kita di ilmu komputer, kita kan belajar modal logik ini dari sudut pandang ilmu komputer, nanti akan dipakai untuk memodelkan problem-problem. Nanti kita akan bicara algoritma, bicara mengenai prosedur, bicara mengenai nanti ada tablonya juga, ya, bicara mengenai bagaimana buktikan sesuatu yang nanti bisa dipakai untuk memodelkan masalah-masalah AI, artificial intelligence, ya, dalam mengenai bahasa. Nah, kalau berbicara mengenai bahasa manusia, natural language misalkan, kalau bicara mengenai arti dari suatu pembicaraan atau suatu ungkapan di bahasa itu kan udah pikirannya itu kan udah mesti di dunia-dunia yang berbeda-beda, orangnya berpikir di alam pikirannya itu bisa ke alam yang sama sekali tidak seperti di dunia nyatanya itu ya. Jadi ini modal logik berperan di situ. Oke. Jadi kita di sini lihat modal logiknya ini memang dari segi pandang ilmu komputer ya, bukan dari segi filsafat. Tapi ya siap-siap saja nanti sedikit-sedikit juga kita akan nanti menyinggung mengenai filosofi di sini, filsafat ada sedikit disinggung karena sedikit berkaitan nanti. Oke. Jadi kembali ke kita belajar logika, logik itu sebenarnya kita pasti kok belajar dari suatu bahasa, ini ada simbolnya. Kita belajar logika klasik kan ada belajar misalnya kalau saya tulis A imply B kan Anda langsung tahu itu artinya apa. Ya kan kalau kita tulis begini kan Anda sudah tahu artinya apa. Ini kan sebenarnya kan bahasa. Kalau saya tulis ini A B, Anda sudah tahu artinya apa. Jadi kan jadi dari suatu language ya, jadi bahasa dengan simbol-simbol yang ada, sintaks yang ada itu memodelkan situasi. Nah, situasi di sini ya ini sudah berkata situasi, berarti ini sudah bisa sangat fleksibel apapun situasi di dunia nyata ini. Nah, tapi kita ingin menformulasikannya sedemikian kalau di logika itu supaya nanti bisa dilakukan reasoning, bisa dilakukan suatu proses penalaran. Bisa kita argumentasikan, ini benar, ini salah, ini seterusnya. Itu bisa kita ikuti secara inferensial, ada aturan inferensial. Nah, itu secara formal ya, aturannya ikutin. Kayak ini, A imply B itu apa? Oh, kalau A-nya true, B-nya false itu berarti false. Kalau A-nya false, B-nya true itu tetap true misalnya. Yang kita tahu kan kalau A-nya false ini apapun B kan ini true. Nah, ini salah satu sumber persoalan filosofi sebenarnya nih. Kalau kita di komputer kan terima aja kalau A-nya false, B-nya apapun kita bilang ini true. Tapi orang filosofi akan bertanya, kenapa kalau A-nya false, B-nya true bisa dianggap true? Itu bisa lalu banyak beruntut diskusi macam-macam mengenai masalah filosofi. Tapi kita di ilmu komputer kita tidak, kita pegang pada ini ketentuan bahwa kalau A-nya false maka apapun B kita anggap true, ya kan? Ya, ini kalau bisa filosofi lain lagi. Jadi secara formal ya aturan. Jadi tujuan kita bikin logik itu nanti tujuan kita bisa melakukan reasoning. Nah, jadi bisa melakukan penalaran untuk bisa lalu menurunkan kalau kita bicara database bisa melakukan data baru atau suatu jawaban terhadap suatu query dan seterusnya. Jadi Anda lihat ya sebenarnya basis data Anda belajar di pas kuliah basis data nggak pernah ngomongin sebenarnya logikanya apa. Sebenarnya itu salah satunya sebenarnya berperan di belakang itu adalah modal logik juga. Ya. Ini bicara mengenai suatu dunia yang dimodelkan oleh basis data tersebut. Ya. Jadi inti dari kita belajar logik itu selain kita punya formulasi secara formal atau secara simbolik pada suatu problem itu, kita bisa melakukan reasoning. Jadi sebenarnya tujuannya itu. Nah, reasoning itu yang nanti bisa membuat kita bisa menghasilkan jawaban yang benar atau salah, lalu kita bisa tentukan, ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu.
Oke, ya sekian dulu, ini sudah waktunya habis. Jadi ini segi pengantar, kita nanti akan belajar mengenai modal logik dengan berbagai mekanisme dan platformnya ini, sehingga nanti bisa kita pakai untuk solving problem di ilmu komputer sebenarnya. Ya. Oke, ya bagi yang belum registrasi kelompoknya, tolong segera di registrasi itu supaya nanti saya bisa ya, bikin daftar finalnya, terus nanti Anda bisa tentukan juga ini. Ya, Anda yang udah punya grup itu udah mulai diskusikan Anda mau ambil topik apa, terus dibagi-bagi tugas ya, belum mulai kerjakan. Ini waktunya masih lama, tapi perlu waktu Anda untuk mencerna, memformulasikan, dan mungkin mendesain Anda mau bikin GUI seperti apa. Oke. Nanti bisa ditanyakan kita di pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Apakah ada tadi yang belum termasuk di